itu sebelum kita memulai kemudian belajar, maka anak-anak harus memperhatikan. Nah, cara duduknya itu sudah harus siap. Siap, Bu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, siapkan. Pindah. Siapkan. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Aku sekalian. Andi Alfa Mubarak. Hadir, Bu. Oke. Ainun Wahdania. Hadir, Bu. Oke, bagus. Akbar. Hadir, Bu. Ufaira Nur Afifah. Hadir, Bu. Zulfikar. Hadir, Bu. Nah, ada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum belajar, kita akan menampilkan video dan ini videonya Ibu perlihatkan ini sebagai proses awal kita untuk kalian memahami apa yang akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum berbicara, kebetulan terlebih dahulu ya, dimanapun kalian berada. Baik anak-anak sekalian, silahkan ditonton video ini sampai selesai ya. Anak-anak sekalian, apa itu iman kepada malaikat dan mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita simak video sampai habis ya. Nah, yang pertama ada pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas khusus yang serta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat yaitu Quran surah An-Nisa ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadara qadaran ba'ida. Berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu akan sesat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 130. Oke, baik anak-anakku sekalian, paham apa yang kalian lihat? Bisa dipahami materinya, sudah ada sedikit gambaran tentang pengertian iman kepada malaikat? Ya, Bu. Baik, sebelum kita masuk, coba dari yang kalian lihat tadi itu siapa yang bisa memberikan satu kalimat apa yang kalian pahami tentang iman kepada malaikat? Apa saja? Coba, Anda bisa tidak memberikan tanggapan dari apa yang ditonton tadi? Ya, oke, coba. Iman kepada malaikat adalah iman kepada kita akan percaya kepada malaikat bahwa malaikat itu ada. Iya, betul. Dengan beriman kepada malaikat, maka kita akan percaya bahwa malaikat itu ada. Sesuai dengan arti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita sudah pernah belajar materi tentang iman. Iman itu artinya apa ya? Percaya. Kalau kita tambah iman kepada malaikat artinya Percaya kepada malaikat. percaya akan adanya Malaikat. apa yang dilakukan malaikat yang bersamai kita menurut pemahaman kalian?
terhadap amal baik dan amal buruk. Tapi untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan anak sekalian, dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah kita akan memahami tentang pengertian malaikat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, baik anak-anak sekalian, jadi model pembelajaran yang akan kita gunakan kali ini adalah model pembelajaran PBL, yaitu berbasis masalah. Jadi ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Untuk menemukan jawabannya, silahkan kalian menggunakan media atau apapun yang mendukung, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan handphone. Handphonenya dibawa? Oke, semuanya boleh dikeluarkan handphonenya, disiapkan. Ya, jadi pada saat kalian mengerjakan, kalian boleh berdiskusi dan harus berdiskusi memang ya, dan boleh mencari jawabannya di Google atau menggunakan handphone dan menggunakan buku yang ada di hadapan kalian. Oke, silakan didiskusi. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Oke. Sebentar ini. Baca dalil atau hadis yang kalian temukan ya. Oke. Kalian juga ya, semua kelompok harus menemukan akibat yang terjadi apabila kita tidak beriman kepada malaikat Allah, supaya masalah yang kalian diskusikan itu menemukan jawaban. Sudah selesai? Ya. Terus kita akan memulai dari kelompok 1 dulu ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman sekalian. Jadi ada malaikat. Nah, ibu sebentar penilaian yang akan ibu munculkan dalam diskusi yaitu penilaian kelompok. Di antaranya, apakah hasil diskusi kalian itu ada dalil yang kalian sertakan? Karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada solusi masalah, ada akibat yang kalian munculkan, kalian temukan apabila tidak beriman kepada malaikat. Kelompok kita paham ya? Apa yang diberikan sebentar? Oke, baik, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 boleh perwakilan. Kelompok ada berapa? 3. Oke, 3 orang kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pentingnya beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang harus diimani oleh setiap muslim. Tanpa iman kepada malaikat, iman seseorang tidak sempurna. Allah berfirman, Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minu kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qala sami'na wa ata'na Rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Hadis Rasulullah juga menegaskan rukun iman ini. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Imani keberadaan malaikat. Keimanan seseorang menjadi tidak sah. Beriman kepada malaikat adalah satu rukun iman. Jika seseorang tidak mengimaninya, keimanan mereka tidak dianggap sah dan dalam Islam. Barang siapa mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat ini menunjukkan bahwa mengingkari malaikat sama dengan mengingkari salah satu pilar keimanan. Tanpa keimanan kepada malaikat, seseorang berada dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran Islam. Perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa kita harus percaya kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat seperti malaikat? Terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai muslim, kita percaya kepada hal-hal gaib karena itu adalah perintah Allah dan bagian dari iman. Allah berfirman, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Meskipun malaikat tidak terlihat, tanda-tanda keberadaan mereka dapat dirasakan melalui wahyu, pengawasan amal, dan berbagai peran yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Iman kepada hal yang gaib menunjukkan keyakinan kita kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Adalah makhluk Allah yang mulia, senantiasa taat dan memiliki peran penting. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas penting, seperti menyampaikan artinya. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Hadim. Akibat jika seseorang tidak memahami kebenaran malaikat disertai dalil dari Al-Quran dan hadis. Malaikat Jibril adalah pembawa wahyu kepada para nabi, termasuk wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak mengimani malaikat, berarti ia juga menolak peran malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Ini setara dengan meragukan asal-usul Al-Quran. Allah berfirman, "Wallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Yang artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Orang yang menolak wahyu Allah berarti menelukan otoritas dan kebenaran Islam itu sendiri. Percaya kepada malaikat tetapi tetap percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bagus sekali ya pertanyaannya kelompok 2. Apa dampaknya ketika Zulfikar tidak percaya kepada malaikat tetapi dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kelompok 2 bisa jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iman kepada malaikat tidak tersisa dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika seorang menolak salah satu rukun iman, maka keimanannya menjadi tidak sah. Allah berfirman, barang siapa mengingkari Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah sesat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Keimanan kepada Allah mencampur percaya kepada semua ciptaannya, termasuk malaikat, karena mereka adalah makhluk mulia yang menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Dan lagi, tadi kelompok 2 sudah mengatakan bahwa iman kepada Allah dan iman kepada malaikat itu satu kesatuan ya, Zulfikar. Begitupun dengan teman-teman yang lain ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Seseorang tidak mengingkari keberadaannya mereka karena
memperjelas keadilan Allah di akhirat. Muslim yang menyakini keberadaan malaikat akan lebih berhati-hati dalam hidupnya, karena percaya setiap amal akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Rasulullah bersabda, jika kalian telah dikuburkan, dua malaikat akan mendatangimu dan bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Akibatnya, jika seseorang tidak mengimani keberadaan mereka, mengingkari malaikat berarti mengingkari Allah dan Al-Quran. Mengingkari keberadaan malaikat sama dengan mengingkari sebagian dari ajaran Islam. Hal ini bisa membuat seseorang keluar dari keimanan. Allah berfirman, barang siapa mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 130. Kiamat, seorang muslim akan lebih sadar akan tanggung jawab moral dan spiritualnya. Dah? Terus tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anakku sekalian, jadi hasil persentase dari teman kalian tadi itu sungguh sangat luar biasa, dan semuanya saya dengar dari 3 kelompok ini mampu menemukan dalil dan atau ada salah satu tadi menemukan hadis ya tentang beriman kepada malaikat Allah, dan menemukan masalahnya apabila orang tidak beriman kepada malaikat. Nah, ada tadi yang mengambil surah Al-Baqarah ayat 285. Oke. Kemudian ada hadis tadi, salah satu hadis yang digambarkan oleh teman kalian, nah itu sudah cukup bagus sekali. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi setelah mempersentasekan hasil, ya coba Bu Paira sebutkan satu saja apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari hasil diskusi teman-teman kalian tadi. Coba. Ya, mana? Mana berdiri? Iman kepada malaikat mengajarkan bahwa ada makhluk Allah yang selalu taat dan melaksanakan perintahnya tanpa lalai. Oke, betul bagus ya. Jadi Umpaira sudah betul-betul paham tadi apa yang kita bahas. Oke, tepuk tangan untuk Umpaira. Terima kasih atas persentasenya tadi, sudah luar biasa dan membangun pemahaman yang alhamdulillah bisa diterima dan sangat bagus. Baik anak-anak sekalian, jadi Andi Aufa, coba dibacakan kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Coba berdiri Andi Aufa. Iya, berdiri. Dalil Al-Quran dan hadis memberikan bukti yang jelas tentang keberadaan dan tugas malaikat Allah. Pengetahuan ini memperkuat keyakinan kita akan keimanan yang kokoh, memotivasi kita untuk berbuat baik dan mengingatkan bahwa setiap perbuatan tidak luput dari pengawasan Allah melalui para malaikatnya. Betul sekali. Jadi dari Al-Quran itu atau hadis itu memperjelas bahwa benar-benar ada malaikat ya anak-anak sekalian. Dan sesuai dengan pengertian malaikat, bahwa sesuai dengan pengertian iman kepada malaikat, bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa di sekeliling kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada malaikat yang mengawasi kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian coba mungkin Vina bisa membacakan kesimpulan kita berikutnya. Beriman kepada malaikat adalah wujud ketaatan kepada Allah dan syarat keimanan seorang muslim.
mengingkarinya dapat merusak akidah, sedangkan memahami mendukung amal yang lebih baik. Oke, terus jadi ini berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan jika seseorang tidak beriman kepada malaikat Allah. Tadi sudah disebutkan oleh beberapa kelompok, 3 kelompok sudah memberikan jawabannya bahwa kita akan menjadi orang yang kufur, kita akan menjadi orang yang tidak sempurna imannya, kita akan rusak keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan belajar dan memahami pengertian iman kepada malaikat, mari kita pernah mengingkari bahwa tidak ada malaikat. Jadi dalam kehidupan kita itu harus benar-benar yakin, dan itu adalah tanda atau disebut dengan akidah, keyakinan kepada Allah. Sedangkan dengan memahaminya akan mendukung amal baik kita. Jadi kita selalu berhati-hati dalam